Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pembuatan tabel Cayley dari tugas mata kuliah aljabar abstrak. Nah, untuk jawaban ini disusun oleh saya sendiri, Nadia Dwi Julia Putri, dengan NIM 06040420061. Berikut ini adalah soal yang akan kita bahas, yaitu jelaskan proses pengisian tabel Cayley untuk membuktikan himpunan transformasi D4 sama dengan R0, R90, R180, R270, MY sama dengan 0, MX sama dengan 0, MX sama dengan min Y, MX sama dengan Y. Nah, ini merupakan grup di bawah operasi hasil kali transformasi dengan keterangan R0 sama dengan rotasi sebesar 00 dengan pusat 0,0, R90 sama dengan rotasi sebesar 900 dengan pusat 0,0, R180 sama dengan rotasi sebesar 1800 dengan pusat 0,0, R270 sama dengan rotasi sebesar 2700 dengan pusat 0,0. Nah, untuk MY sama dengan 0 merupakan refleksi dengan sumbu garis Y sama dengan 0. MX sama dengan 0 merupakan refleksi dengan sumbu garis X sama dengan 0. MX sama dengan Y merupakan refleksi sumbu garis X sama dengan Y. MX sama dengan min Y merupakan refleksi dengan sumbu garis X sama dengan min Y. Untuk selanjutnya, kita akan bahas mengenai jawabannya. Yang pertama adalah kan sudah disajikan D4 ya, himpunan D4 ini. Nah, untuk himpunan D4 ini, untuk R0 sampai R270 itu merupakan rotasi atau perputaran. Jadi, ya kita akan bahas R0 dulu. R0 ini adalah rotasi yang dimulai dari 0. Nah, itu tetap karena dia itu berderajat 0 di titik pusat 0,0, jadi perubahannya tetap. Jadi hasil dari rotasinya itu sama dengan hasil rotasi yang pertama. Nah, untuk R90 ini dia mengalami satu putaran perubahan rotasi satu putaran dari yang semula ABCD menjadi BCDA. Nah, untuk R180 ini dia mengalami dua putaran yang semula menjadi dari ABCD menjadi CDAB. Nah, untuk 270 ini dia mengalami 3 putaran yang awalnya dari ABCD menjadi DABC. Nah, untuk selanjutnya kita akan menuliskan pencerminan atau refleksi dari MY sama dengan 0, MX sama dengan 0, MX sama dengan min Y, MX sama dengan Mi. Nah, ini tuh merupakan refleksi atau pencerminan. Jadi kita akan menentukan hasil dari pencerminan ini semua. MY sama dengan 0 sampai MX sama dengan Y. Nah, untuk yang pertama MY sama dengan 0. Nah, Y ini pencerminannya itu X. Nah, pencerminannya X, jadi gambarnya itu akan seperti ini. Gini. Gitu, maaf ya jika gambarnya tidak terlalu jelas atau jelek. Nah, ini yang saya lingkari ini, dia akan membentuk seperti itu. Nah, jadi pencerminan atau refleksi dari ABCD ini akan menjadi pencerminan DCBA. Nah, untuk MX sama dengan 0, X-nya ini, pencerminan X ini adalah Y. Jadi gambarnya dia itu akan seperti ini, gini. Nah, maka dari itu ABCD ini akan menghasilkan pencerminan BADC. Nah, untuk MX sama dengan min Y, dia itu pencerminannya seperti ini. Sebentar ya, saya hapus dulu.
dia akan pencerminannya akan seperti ini. Dia itu yang berubah itu hanya ini BD-nya, AC-nya dia tetap, BD-nya dia berubah. Jadi dia itu akan menjadi pencerminan yang semulanya ABCD menjadi ADCB. Jadi dia itu yang berubah hanya yang ini ya, yang ini silang ini yang saya serati ini ya yang berubah. Nah, untuk MX sama dengan Y ini dia menjadi seperti ini gambarannya seperti ini. Jadi dia itu yang berubah CA. Jadi seperti kayak kebalikannya dari MX sama dengan min Y. Untuk BD-nya dia tetap gini BD-nya. Jadi dia menghasilkan pencerminan CPAD gitu. Nah, untuk selanjutnya setelah kita mengetahui rotasi dan refleksi, kita akan membuat tabel Cayley. Nah, untuk membuat tabel Cayley ini kita memerlukan hasil rotasi dan refleksi yang sebelumnya kita tulis agar kita lebih mudah untuk melihatnya atau mencocokkannya. Nah, di sini tabel Cayley-nya ini hasil kali ya. Jadi kayak R0 kali R0, R90 kali R90, R180 kali R0 gitu ya, sampai seterusnya. Jadi saya hanya mengingatkan kalau kolom pertama ini, kolom yang saya garis merahi ini, itu dia hasilnya selalu sama dengan kolom yang atasnya. Sama yang ini juga selalu sama dengan ini. Nah, kita sudah mengetahui ini, kita akan menghitung selanjutnya kan ya, misal R90 sama R90. Nah, R90 itu kan BCDA ya. Nah, BCDA ini kita kalikan dengan BCDA. Nah, itu hasilnya itu CDBA. Nah, CDBA ini sama dengan kayak R berapa. Jadi kita lihat, oh CDBA berarti R180. Jadi di tabel Cayley ini kita tulis R180 begitu. Nah, begitu pun sampai seterusnya. Kayak misal MY sama dengan 0 dikali MY sama dengan 0. MY sama dengan 0 dikali MY sama dengan 0. MY sama dengan 0 kan DCAB ya, berarti DCAB kalau dikalikan jadikan itu ya ABCD. Nah, berarti kalau ABCD berarti dia termasuk R0. Jadi di tabel Cayley-nya kita tulis R0 begitu. Selesai kita membuat tabel Cayley, kita bisa mengetahui apakah itu grup atau bukan ya. Apakah itu grup atau bukan. Jadi yang pertama itu syaratnya itu sifatnya itu tertutup atau terbuka. Nah, untuk berdasarkan tabel Cayley kita ini, kita dapat melihat bahwa dia memiliki sifat tertutup karena entry-entry dalam tabel Cayley ini semua merupakan anggota dari D4. Nah, untuk syarat yang kedua itu kita menentukan sifat asosiatif, sifat operasinya ya. Yang pertama adalah ambil sebarang ABC elemen D4 ini dan akan ditunjukkan A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Nah, untuk pembuktiannya A kali B kali C berturut-turut ini merupakan metrik dengan operasi dikali atau hasil kali, karena ABC elemen D4 dan AB kali C dan A kali B kali C memiliki hasil yang sama.
Nah, sehingga A kali B kali C, A kali B kali C merupakan sifat asosiatif. Jadi, untuk syarat kedua, dia memiliki sifat asosiatif. Nah, untuk yang ketiga, kita menentukan identitasnya. Nah, identitasnya ini anggota R0 elemen D4 sedemikian hingga R0 kali R0 sama dengan R0, R90 kali R0 sama dengan R0 kali R90 sama dengan R90, R180 dikali 0 R sama dengan R0 kali R180 sama dengan R180, R270 kali R0 sama dengan R0 kali 270 sama dengan R270. Untuk MX sama dengan 0 kali R0 sama dengan R0 kali MX sama dengan 0, maka MX sama dengan 0, MY sama dengan 0 dikali R0 sama dengan R0 kali MY sama dengan 0 sama dengan MY sama dengan 0. MX sama dengan Y dikali R0 sama dengan R0 dikali MX sama dengan Y sama dengan MX sama dengan Y. Untuk MX sama dengan min Y dikali R0 sama dengan R0 dikali MX sama dengan min Y sama dengan MX sama dengan min Y. Nah, ketika kita sudah mengetahui identitasnya, kita akan menentukan inverse-nya. Nah, inverse ini dari R0 sampai MX sama dengan min Y itu dicari semua. Apakah dia memiliki inverse atau tidak, atau ada yang memiliki atau ada yang tidak memiliki. Nah, untuk R0 1 sama dengan R0 elemen D4, R90 inverse sama dengan R90 elemen D4, R180 inverse sama dengan R180 elemen D4, R270 inverse sama dengan R270 elemen D4, MX sama dengan 0 inverse sama dengan MX sama dengan 0 elemen D4, MY sama dengan 0 inverse sama dengan MY sama dengan 0 elemen D4, MX sama dengan Y inverse sama dengan MX sama dengan Y elemen D4, MX sama dengan min Y inverse sama dengan MX sama dengan min Y elemen D4. Nah, bisa kita simpulkan karena semua persyaratan dari grup itu kan ada 4 ya. Nah, ketika semua itu memenuhi, berarti itu semua dikatakan sebagai grup. Nah, dari tabel Cayley ini dapat kita simpulkan bahwa 4 syarat yang telah kita kerjakan terhadap himpunan D4 ini merupakan grup karena dia memenuhi 4 syarat. Dengan yang pertama itu dia memiliki sifat tertutup. Dia tertutup, berarti jika tertutup kita otomatis bisa lanjut untuk syarat yang kedua. Tetapi jika sifat itu sudah terbuka, kita tidak bisa lanjut untuk melakukan syarat yang kedua karena syaratnya itu harus tertutup. Jika terbuka itu tidak bisa lanjut atau sudah bisa dikatakan dia bukan grup. Nah, karena sudah memenuhi 4 syarat, maka tabel Cayley yang kita bahas ini merupakan grup. Namun dia tidak komutatif, tapi dia asosiatif. Nah, sudah kita jelaskan kan bahwa dia itu yang syarat kedua dia memiliki sifat asosiatif, bukan sifat komutatif. Jadi untuk bisa disimpulkan bahwa jadi kita menjawab pertanyaan dari yang ini itu bertahap-tahap. Yang pertama kita harus menentukan rotasinya seperti ini. Nah, yang kedua kita juga menentukan refleksinya. Terus kita
baru membuat tabel Cayley ketika kita sudah menentukan rotasi dan refleksinya. Nah, sesudah itu kita memasukkan syarat-syaratnya, dia itu termasuk atau grup atau tidak ya. Jadi dia itu termasuk grup. Jadi bisa dikatakan bahwa dari soal itu adalah merupakan grup, tetapi dia tidak komutatif. Nah, sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan semoga kalian bisa sedikit lebih memahami mengenai pembuatan tabel Cayley, dari proses-prosesnya, dari mencari refleksi, mencari rotasi, sampai dengan syarat-syaratnya. Dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.